Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Arwin. Di sini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat bangunan 3 lantai. Seperti bisa kita lihat bersama-sama, di sini ada dana pembalokan yang sudah saya buat sedemikian rupa dan akan saya praktekkan untuk bagaimana cara membuatnya. Ini adalah dana pembalokan yang saya buat untuk gedung sekolah SD Muhammadiyah 18 di dekat rumah saya. Oke, kita langsung lanjut saja. Langkah pertama, jika kita sudah mengerti dana pembalokannya seperti itu, pada dana pembalokan itu kita ketahui bersama bahwasanya luas, maksudnya panjang yang dimiliki oleh bangunan tersebut adalah sebesar 3.000. Nah, di sini saya kemarin sudah membuat bangunannya seperti ini kurang lebih jadinya. Nah, akan saya tunjukkan tutorial cara membuatnya. Oke, yang pertama, kita harus senantiasa mengecek unitnya terlebih dahulu. Nah, unit di sini sudah berupa sentimeter ya, jadi sudah aman untuk kalau kita membuat potongan 1:100. Lalu, kita cek layernya. Oke, yang pertama adalah kita membuat asnya terlebih dahulu. Nah, RJ 3.000. Tingginya saya buat sebesar 1.200. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita offset, tinggal offset saja. Pertama diexplode dulu. Explode, terus yang bawah ini kita offset sejauh 400. Lalu kita offset lagi sejauh 400 lagi. Nah, untuk yang samping kita offset 400, 400, 400, 600, 100. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita membuat kolomnya terlebih dahulu. Oke, dari sini kita pakai multi line. Multi line-nya kita pakai scale-nya adalah 45, di mana kita akan membuat kolomnya. Sorry, kolomnya line-nya di sini kita ganti justification-nya dulu ke 0. Lalu setelah itu kita bergerak ke bawah. Nah, di bawah ini kita buat M-line dengan scale 12. Ini kita ganti ini menjadi lantai. Lalu kita buat untuk urukan pasir sitru atau urukan sitru. Nah, sudah. Kita explode lagi. Explode. Tujuannya karena kita ingin offset dari sini untuk plesteran. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita bergerak ke bawah. Kita bergerak ke bawah untuk membuat bagian bangunan bawah atau pondasi. Yang lainnya kita ganti scale-nya lagi menjadi 45. Kita pakai ini ya, yang kolom dulu. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita membuat bagian pondasinya. Pondasi atau apa ya, tatakan tile
itu kita pakai rectangle. Oh ya, kita ganti dulu layernya menjadi fondasi. Nah, kita gunakan tatakan atau biasanya kotaan yang sebelumnya file, di atasnya file untuk tempat filenya itu kita gambar menggunakan rectangle. Besarnya atau panjangnya adalah 200, lalu lebarnya adalah 50. Nah, kita pindahkan. Kira-kira sampai terlihat di tengah. Ya, kita matikan ortho dulu. Lalu kita pilih ininya. Nah, kita paskan dari titik as ke bawah. Oke, sudah di tengah. Kita trim bagian tengah ini. Nah, sudah jadi untuk tatakan kakinya. Lalu kita copy saja ini untuk mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya kita membuat bagian filenya. Nah, di sini untuk file saya sudah memiliki, kita langsung ambil saja dari file yang kemarin sudah saya buat untuk mempersingkat waktu juga. Oke, kita paskan, ambil sisi tengahnya. Oke, ambil sisi tengahnya, kita pindahkan ke tatakannya yang sudah kita buat. Nah, kasih ke seluruhnya, ke semua tatakannya. Kita bikin balok. Kita bikin kolom dulu. Nah, ukuran kolomnya ini, sorry, kita bikin apa namanya, sleeve. Sleeve-nya itu ukurannya sama dengan balok yang akan kita gunakan. Kita gunakan ininya adalah balok, layernya adalah layer balok. Di sini saya menggunakan balok ukuran 30 kali 40. Nah, sudah seperti ini, kita pindahkan. Kita copy aja. Setelah baloknya jadi, kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian bangunan utama kita. Sudah, kita trim bagian yang tidak dipakai. Nah, oke, selanjutnya kita naik lagi ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini nanti ada yang namanya balok, balok utama dan balok anak. Kita buat balok anaknya sekalian. Oke, kita ganti dulu. Nah, balok anak di sini saya menggunakan ukuran balok anak 25 kali 30. Nah, jadi bagian selanjutnya setelah kita membuat balok tadi dan sudah kita trim adalah kita membuat bagian dari sambungan balok terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita pakai multiline lagi, skalanya adalah 12. Nah, kita pakai di sini adalah balok. Nah, kita tarik dari as menuju as. Ke as. Sudah, kita copy untuk balok utamanya terlebih dahulu. Lalu kita copy juga balok anaknya.
Lalu kita trim kembali bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Nah, kalau sudah, kita blok saja bagian balok ini. Karena di bagian atasnya kita juga akan menggunakan balok yang sama. Nah, setelah itu kembali kita trim lagi apabila ada bagian-bagian yang tidak digunakan. Nah, di sini sepertinya sudah selesai semua, sudah tidak perlu di-trim karena nanti pada akhirnya kita akan mematikan layer as di akhir kalau sudah jadi semuanya. Nah, berikutnya ini ada yang kurang rapi ya di sini. Jadi kita ganti layer dulu ke layer kolom lagi. Kita ambil line di sini untuk menutup bagian dari bangunan. Trim lagi untuk yang tidak dipakai. Lalu lakukan hal yang sama di bagian pojok sebelah sini. Kita pakaikan line. Oke. Karena sudah selesai di sini, kita bikin dinding. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya adalah kita bikin pelat lantai di sini. Pelat lantai untuk lantai 2 dan lantai 3. Oke, lalu kita trim bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Jika sudah jadi, kita offset ke atas saja. Sudah, lantai 3 juga sudah selesai. Maka kita akan membuat plafon. Gunakan multi line. Justification-nya kita gunakan bottom. Lalu scale-nya adalah 5. Nah, kalau plafonnya sudah jadi di 3 lantai yang sudah sudah kita bangun, kita explode dulu. Nah, karena plafon itu memiliki kayak patahan terdiri dari kayak triplek gitu. Jadi kita perlihatkan juga untuk patahan-patahannya. Biasanya kan sambungan-sambungan dari plafon itu kadang tidak rata. Jadi bisa terlihat di sini cara menyambungnya. Kayak bentuk sambungannya dari plafon begitu. Nah, ini kita offset. Nggak perlu banyak-banyak, hanya 1 cm saja. Nah, kalau sudah kita trim bagian-bagian yang tidak kita gunakan.
Oke, setelah semuanya sudah tertrim, langkah selanjutnya adalah kita membuat isian dari gedung ini, yaitu adalah kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan juga perpustakaan. Kita mulai dari lantai 1. Nah, saya ambil dari gambar saya yang semalam sudah saya buat. Nah, di sini sudah selesai. Maka selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah membuat tangga. Oke, di sini sudah ada tangga yang sudah jadi. Ya, di mana sebelumnya saya sudah membuatnya, dan juga cara membuatnya adalah kita bikin rectangle terlebih dahulu. Kita ganti ininya menjadi bagian tangga. Nah, di sini saya menggunakan tangga berukuran panjangnya adalah 100 180 dan lebarnya adalah 200. Di mana ini sudah umum digunakan di sekolah maupun di madrasah. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, sudah kita explode, maka kita offset jauh 18,18. Nah, jika sudah jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat railing. Nah, sehingga sudah jadi untuk yang lantai satunya, tangga lantai 1. Kita copy aja, lalu kita tempelkan di sini. Kita klik ini, nah, dan juga yang di sini kita trim. Nah, trim juga. Misalnya kita delete. Karena tangganya tidak terlihat akibat tertutup oleh balok. Nah, karena di sini kita sudah membuat lalu jika sudah jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita buat pagar di atasnya. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, kita tinggal copy aja bagian sebelah ini, bagian yang ini, yang semalam sudah saya buat. Nah, untuk bangunannya sudah jadi, sisanya kita tinggal memberikan hatch. Nah, untuk pemberian hatch ini kita matikan asnya terlebih dahulu. Kita matikan asnya saja karena kita sudah tidak membutuhkan asnya lagi. Untuk pemberian hatch bagian pondasi, kita tinggal copy paste saja untuk mempersingkat waktu juga. Nah, untuk hatch-nya sudah jadi ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang untuk tanah asal. Nah, tanah asal itu kita menggunakan hatch bernama Earth dengan angle 45, dan juga di sini saya menggunakan ukurannya adalah 6.
Lalu kita bikin hatch untuk tanah urukan. Kita ganti layernya dulu. Layernya kita ganti hatch-nya menjadi ANSI 32, angle-nya 45. Ininya kita bikin 3 dulu coba. Jika sudah, selanjutnya adalah kita buat hatch untuk urukan sitru. Sini menggunakan AirSense. Kita menggunakan AirSense. Kita setting dulu agar skala kita ganti skalanya menjadi 0,05 di sini agar bisa terlihat. Oke, sudah jadi. Lalu kita pakai hatch Archon. Cari Archon. Nah, Archon ini kita setting, kita lihat dulu. Nah, bisa masuk ya. Lihat juga. Kita berikan di seluruh balok. Setelah diberi hatch untuk bagian baloknya, kita beri hatch di bagian dinding. Nah, setelah semuanya sudah jadi, kita tinggal, ini masih belum guys. Ternyata ada yang tertinggal. Archon. Oke. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, maka sebelum mengakhiri semuanya, kita beri yang namanya keterangan. Oke. Dulu keterangannya. Keterangan ini sudah saya buat di pekerjaan sebelumnya, sehingga tinggal copy paste, dan sudah saya cocokkan juga posisi-posisinya. Oke. Kita copy saja. Ambil di sini. Dan kita letakkan di sini. Nah, sehingga untuk keterangan di sini sudah jadi ya. Oke, karena sudah selesai,
kita tinggal berikan elevasi. Elevasi pun sudah saya buat di sini, sehingga kita hanya tinggal copy. Nah, kita copy dulu. Lalu kita paskan. Oke, udah elevasi sudah selesai. Tinggal kita beri bagian ini. Copy juga sekalian. Nah, untuk ukuran juga sudah selesai. Sehingga inilah hasil potongan memanjang dari sekolah SD Muhammadiyah 18 yang sudah saya gambar di sini untuk bangunan gedung 3 lantai. Nah, untuk kurang lebihnya sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.